Oke, baik. Apa PPT-nya udah nampak? Sudah, Ibu. Sudah Sudah, baik Bu. ya. Izin saya memulai untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya anak-anak. Kembali lagi ya pada hari ini kita masuk di mata kuliah farmakognosi bersama Ibu ya, Ibu Priscilla Dina Kalikula. Semua bisa panggil Ibu Rizka ya, walaupun mungkin ada yang sudah mengenal atau mungkin yang belum mengenal ya dipanggil saja Ibu Rizka. Oke, baik. Jadi hari ini mata kuliah kita terkait dengan farmakognosi. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa mata kuliah ini 2 SKS, jadi teori, sedangkan 1 SKS-nya nanti itu praktik farmakognosi tetapi tidak gabung di MK ini ya. Untuk subtopik yang kita pelajari hari ini terkait dengan sumber bahan alam. Sebelum Ibu mulai, ini Ibu absen dulu kehadiran dari mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini ya. Sumber bahan alam dalam farmakognosi. Ya, untuk tahapan pembelajarannya kita 100 menit total, nanti pada pendahuluan ada materi 40 menit, kemudian ada diskusi, kemudian presentasi kelompok dan kegiatan penutup. Ibu harap semua hari ini sehat ya, mengikuti kegiatan dengan baik pada hari ini, dan satu lagi yang paling penting, sesuai kontrak perkuliahan kita tidak ada yang boleh menggunakan HP di dalam kelas. Ya, kecuali pada saat Ibu persilahkan baru silahkan untuk menggunakan HP-nya. Di saat Ibu suruh untuk menutup, silakan untuk menutup, fokus, dan silakan mencatat hal yang penting. Karena di setiap akhir pembelajaran, dan juga pada saat kita mau ujian, Ibu akan memeriksa setiap catatan dari masing-masing kalian. Ya, tidak boleh ada yang meminjam catatan. Ya, ini ada pemantik ya, atau pemanasan awal nih untuk semua anak-anak Ibu yang ada pada hari ini. Satu pertanyaan, jadi ini silakan untuk kalian berpikir apa saja boleh kalian jawab ya. Nanti masuk di slido.com terkait dengan apakah ya semua tumbuhan itu dapat dijadikan sebagai sumber obat. Ya, ayo silakan dijawab ya. Semoga ini jawabannya Ibu harap yang ilmiah sedikit ya, jangan lucu-lucuan. Oke, ini sudah banyak yang menjawab ya, banyak yang menjawab yes. Hampir 90% menjawab yes, kemudian sisanya menjawab no. Ibu mau tanya dulu siapa yang jawabnya ya, siapa yang jawab tidak. Mungkin dari si Indri mungkin atau dari si Bayu mungkin bisa menjawab. Oke ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya bervariasi. Nanti kita akan samakan persepsi untuk di MK ini. Oke ya, Ibu lanjut. Nah, ada gambar lagi nih. Ya, Ibu nggak mau terlalu banyak bicara. Intinya harus kalian aktif di kelas ini. Gambar yang pertama, mungkin siapa yang bisa menjawab di sini ya? Neng, ayo Neng, siapa dari gambar ini mungkin apa yang terbesit? Rempah-rempah, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Bagus. Kemudian lanjut lagi dari gambar ini. Apa yang terbesit dalam pikiran? Ya, gambarnya bagus, cantik. Jamu, Ada Bu. yang jawab. Ya, gimana? Coba, Mas. Jamu, Bu. Jamu, Bu. Ya, menarik ya. Jangan haus ya. Ini masih pagi. Nanti bisa siap kuliah, baru pergi ke kantin bareng ibu lah. Ibu traktir. Oke, satu lagi. Ada gambar. Nah, mungkin Sri bisa jawab. Gambar apa nih, Sri? Obat, Ibu. Iya, gambar obat. Cantik gambarnya ya, warna-warni. Ini bukan bukan permen ya. Kalau mungkin kita kasih ke Batita udah dianggap permen ya, dimakan. Ya, jadi semua dijawab sudah sangat benar. Di atas ya, dengan versinya masing-masing sudah menjawab dan menambah pemikiran bagi anak-anak semua di dalam bahwa oh di atas itu ramuannya tradisional Bu, dibuatnya dengan tangan, diulek. Kemudian yang satunya mungkin ini di blender Bu, diulek dulu, di blender terus disaring. Tapi yang satu lagi obat Bu, karena dia modelnya sudah dalam bentuk kemasan, langsung obat bisa langsung diminum. Itu ya, jadi banyak variasi jawaban. Oke ya, jadi sesuai dengan jawaban semua anak-anak di kelas ya, Ibu berterima kasih atas keaktifannya. Jadi di sini kita pelajarin tentang farmakognosi, yaitu adalah yang tadi Ibu tanyakan ini sesuai dengan apa yang akan kita pelajarin. Kita akan pelajari tentang istilah farmakognosi dari kata farmakon, ya artinya obat.
dan juga dari kata gnosis, ilmu pengetahuan. Berarti dalam MK ini kita akan pelajari tentang ilmu pengetahuan, pelajari tentang obat-obatan. Penekanannya kemana? Ya, judul tadi siapa yang ingat? Ya, penekanannya kepada 3 sumber. Ya, ada sumber dari tumbuhan, ya, ada sumber dari hewan, ada sumber juga dari mineral. Ya, nanti di MK selanjutnya kita ada praktek, kita akan ambil dari tumbuhan. Jadi setiap kelompok silakan memilih tumbuhan apa saja, tetapi yang kategorinya tumbuhan obat. Ya, jadi tadi ada yang jawab yes, ya anak-anak. Jadi tidak semua, ya tidak semua tumbuhan itu dapat kita kategorikan sebagai tumbuhan obat. Ya, ada yang bisa jawab kenapa? Ya, benar jawabannya ya. Jadi karena hanya tumbuhan yang mengandung zat antibiotik tertentu, ya metabolit sekunder yang bioaktifnya seperti flavonoid, ya tanin, ya saponin, ya zat-zat tersebut yang dapat kita sebut sebagai tumbuhan obat. Tapi tumbuhan yang lain dapat dijadikan apa? Sebagai penghias ruang bisa, ya. Minyak atsirinya sebagai essential oil untuk pengharum ruangan juga bisa, aromaterapi juga bisa. Oke, kita lanjut ya, bahan alam dan juga istilah terhadap penghasilan obat-obatan ya, obat-obatan. Memang nanti ya untuk pemilihan obat-obatannya sudah ada 20 jenis tumbuhan, silakan nanti dipilih, nanti Ibu kasih modulnya, silakan dipilih. Ya, nanti bisa dipilih, intinya dalam satu kelompok tidak boleh sama tumbuhan yang digunakan. Ya. Nah, pada saat kita ingin mempelajari tentang farmakognosi, banyak hal yang melingkupinya. Ya, bisa dilihat di slide Ibu ya. Pertama terkait dengan organoleptis. Jadi pada saat nanti anak-anak akan pelajari tentang farmakognosi, kita akan buat ya semacam sediaan ya, bagaimana sih sediaan itu bisa awet. Misal kita petik ya, katakanlah kita ngambil tanaman obat ya, kita kumis kucing, kemudian kita letakin aja di atas meja. Kira-kira besok tanaman tersebut jadinya seperti apa? Mungkin dari Mas bisa jawab, kita ngambil nih kumis kucing, taruh aja di atas meja. Besok kira-kira tanamannya gimana? Berfermentasi mungkin Bu ya. Ya, jawabannya out of the box. Ya, oke, terima kasih Mas. Ya, itu jawaban yang sangat ini ya, sangat bagus ya, benar ya. Jadi maaf, ya itu agak sedikit benar, tapi ya mungkin ya keliru sedikit ya, nggak apa-apa. Intinya kita mencoba untuk aktif aja dalam kelas, tapi Ibu akan mengarahkan. Ya, pada saat kita ngambil nih kumis kucing kita naruh di atas meja, apa yang terjadi ya? Pasti layu. Ya, tidak akan sesegar yang kemarin. Zat aktifnya juga akan keluar. Karena apa? Karena dia sudah tidak disimpan dengan sesuai prosedurnya. Makanya kita harus pengolahan lagi nih. Misalnya kita buat dalam bentuk simplisia. Nah, simplisia ini apa? Bahan yang dikeringkan. Ya, keringkan dengan suhu tertentu sampai benar-benar kering. Bagian tumbuhan manapun bisa kita keringkan, kemudian silakan kita blender, kita buat serbuk. Ya, kita buat serbuk nanti baru disimpan di dalam botol kaca dan ditutup ya dengan aluminium foil. Ya, kemudian akan kita uji bagaimana ya rasa bawang merah pada saat ya kita kupas fresh dengan pada saat si bawang merah itu sudah jadi bubuk. Ya, gimana ya penampakannya, gimana ya warnanya, itu organoleptisnya nanti. Kemudian kita akan mengisolasi. Apa diisolasi? Zat aktifnya. Ya, zat aktif yang dapat digunakan sebagai zat bisa antibakteri, ya, bisa antiinflamasi, bisa anti peradangan, tergantung dari screening fitokimia apa yang kita dapatkan nanti. Kemudian identifikasi, ya, kemudian pengujian secara makroskopis dan juga pengujian secara mikroskopis. Ya, mikroskopis otomatis pasti menggunakan mikroskop. Ya, ini sudah Ibu tampilkan tadi. Kemudian ini yang paling penting, mungkin sebentar ya, Ibu coba untuk ya, menurut SK Menkes ya terdapat 5 kategori obat. Ada obat jadi, obat paten, obat baru, dan juga obat tradisional. Ya, untuk obat ini mungkin bisa di sini ya. Oke, untuk obat-obatan ini kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Tetapi untuk hari ini cukup ya. Kalian semua di sini memahami bahwa kita mempelajari tentang sumbernya aja dulu. Ya, siap itu baru nanti kita bertahap ya, pembelajaran yang bertahap supaya tidak terjadi kebingungan ya di antara kalian. Oke, ini sejarahnya. Intinya dalam proses sejarahnya itu dimulai dari tahun sebelum Masehi.
tahun 2005. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya dulu sebelum Ibu lanjut ke proses sejarahnya. Oke, baik. Jika tidak, Ibu lanjut ya. Di proses sejarah ini, di tahun 2005 sebelum Masehi, itu adanya lempeng tanah liat. Ya, itu di perpustakaan, sekarang disimpan di Asiria. Ya, yang ditemukan apa? Ya, ada kulit D5. Jadi pada zaman dulu, itu orang-orang juga sudah menggunakan, walaupun belum ada dokter pada zaman itu. Ya, sudah memanfaatkan bahan-bahan alam. Ya, dirasa kok dengan cairan ini, ya, dengan rebusan tanaman ini, kok diarenya bisa sembuh. Ya, mungkin bisa menggunakan adas manis. Ya, kalau mineral itu semacam ada satu tanah liat ya, kalau orang Cina itu sebutnya, Ibu lupa apa namanya ya. Jadi tanah liat tersebut kaolin kalau nggak salah nama itu bisa direbus. Kalau bisa diminum juga ya, itu dari bahan mineral. Kalau ini kan dari bahan tumbuhan, dari adas manis, madu, ragi, minyak jarak. Kemudian masuk ke tahun 1466 sebelum Masehi. Ya, pada saat itu disebutnya tabib. Ya, tabib Yunani, karena zaman ini belum ada dokter, jadi sebutnya tabib, orang yang dapat mengobati orang lain, tabib. Kemudian masuklah tahun 1737, ya, ditemukanlah oleh Bapak Linnaeus, ya, orang yang sangat kita terima kasih nih, ya, karena dari beliaulah menciptakan buku Genera Plantarum. Masuk ke tahun modern, kemudian apoteker Jerman, Theodor Wilhelm, bukunya Grundrisse der Pharmakognosis der Pleasant Races itu menggolongkan simplisia menurut morfologi dan cara pemurniannya. Nah, ini sejarahnya yang akhirnya masuk di fase modern. Akhirnya terbentuklah dua mata kuliah di anak farmasi ya, di dunia farmasi yang sangat dikenal, yaitu ada jurusan farmakologi atau ilmu farmakologi, ada yang farmakognosi ya, kajian farmakognosi. Kalau farmakologi nanti itu kalian akan pelajari di semester berikutnya. Karena untuk semester ini, farmakognosi ini kalian pelajari adalah cara bagian pelajaran tentang sifat ya tumbuhan atau bahan lain sebagai sumber obatnya. Oke, baik ya. Ibu harap sudah dicatat hal-hal yang pentingnya. Nah, dari apa Ibu sampaikan, sekarang kita masuk di diskusi kasus. Ya, kemarin Komting kelas sudah memberikan Ibu ya nama-nama kelompok karena sebelumnya Ibu sudah hubungin supaya dibagi kelompoknya. Ada 3 kelompok, di sini ada studi kasusnya juga 3. Ya, ini kalian diskusinya langsung ya sekarang sesuai dengan tahapan pembelajaran Ibu sampaikan di depan. Setelah diskusi, tolong untuk dipresentasikan. Yang pertama adalah kasus pertama tentang identifikasi tumbuhan jika pasiennya mengalami peradangan kronis. Ya, identifikasilah tumbuhan apa yang kiranya memiliki aktivitas antiinflamasi. Silakan menggunakan apa saja yang kalian miliki sekarang, handphone bisa ambil sumber dari berbagai artikel, jurnal, buat dalam PPT, singkat. Ya, maksimal 5 halaman aja, 5 slide, ya, nggak perlu banyak. Oke, kasus yang kedua, Ibu petakan lagi tergabung penggunaan mineral. Ya, pasien mengalami gangguan pencernaan. Kemudian kalian carilah ya penggunaan mineral seperti kaolin atau tanah liat yang Ibu bilang tadi, ya tentukanlah efektivitasnya ya dibandingkan kalau menggunakan bahan yang sintesis. Itu yang kelompok 2. Kelompok yang 3, untuk kasus ketiga ini kita ambil dari hewan ya, sengaja Ibu bagi tumbuhan, Ibu bagi mineral, Ibu bagi hewan supaya nanti ada ya ilmu dari masing-masing jawaban. Oke, untuk dari hewan, silakan ya di sini kasusnya sebuah perusahaan farmasi mencari sumber hewan untuk menghasilkan senyawa bioaktif untuk penyakit jantung. Jadi silakan kalian identifikasi manfaatnya. Contoh hewannya apa? Mungkin ngambil dari ikan, ya, mungkin ambil dari zat omega 3-nya, itu diidentifikasi, dijelaskan di dalam slide-nya. Oke, silakan waktu Ibu berikan, Ibu timer dari sekarang, silakan kalian ngambil tempat senyaman mungkin di pojokan ruang kelas juga boleh. Ya, oke, baik. Sudah ya, ya udah semua. Ibu rasa ini sudah waktunya selesai. Silakan untuk mempresentasikan hasilnya secara bersama-sama. Ya, Ibu persilakan dulu untuk kasus yang pertama, kita sambung kedua lalu ketiga. Oke. Baik, ya terima kasih untuk semua yang sudah presentasi dan Ibu sangat kita beri tepuk tangan dulu untuk sekelas karena memang kalian presentasinya dengan luar biasa. Ibu sampai kaget nih kok tiba-tiba kalian bisa mempresentasikan dengan begitu bagus padahal waktu diberikan ini terbatas ya. PPT-nya pun bagus ya, niat banget buatnya dan ini memang applause untuk semua sekelas. Oke, ini Ibu masuk materi sedikit.
ya terkait dengan apa yang sudah kalian sampaikan tentang sumber bahan alam yang pertama yaitu tentang dari tumbuhan. Ya, intinya dari tumbuhan banyak sekali. Tumbuhan yang bisa digunakan sebagai tanaman obat, ya, bisa juga sebagai tanaman aromatik, bisa juga sebagai tanaman pangan. Ya, tanam obat di sini bisa sebagai antiinflamasi. Ya, di sini ada kata antiinflamasi. Ya, bisa meredakan radang. Ya, analgesik bisa meredakan rasa sakit. Ya, jadi senyawa-senyawa aktif itulah. Nah, satu lagi nih, pertanyaan yang paling penting untuk anak-anak semua di sini. Kira-kira kenapa ya tumbuhan itu dia menghasilkan metabolit sekunder? Padahal sebenarnya tumbuhan itu tanpa metabolit sekunder, dia bisa untuk bertumbuh. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, mungkin masih banyak yang bingung ya. Jadi metabolit sekunder itu salah satu cara tumbuhan untuk mempertahankan dirinya juga. Ya, kalau kita sebagai manusia itu memanfaatkannya sebagai obat-obatan ya, antiinflamasi, antibakteri ya. Tapi kalau bagi tumbuhan itu dia untuk menyelamatkan dirinya dari mangsa atau dari predator. Karena dia tidak bergerak secara aktif ya. Kalau kita ada gangguan lari mungkin ya, kalau ada rampok bisa lari atau ada gempa apa bisa lari. Tumbuhan kan nggak bisa tetap bertahan hidup. Misal ada sesuatu dia tetap akan bertahan di situ. Nah, caranya untuk bertahan hidup gimana? Nah, itulah kuasa dari Tuhan. Semua sudah ada adilnya masing-masing. Salah satunya pada tumbuhan ini ya dia memiliki mekanisme metabolit sekunder. Misal dia akan mengeluarkan aroma yang tidak disukai oleh predator. Jadi tidak akan dimakan. Atau pada durinya ada zat yang menyebabkan predatornya akan gatal. Ya, jadi memang itu metabolit sekunder yang tujuan utama yang ada pada si tanaman tersebut. Ya, dan itu juga salah satu cara yang disediakan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita manusia bisa menghasilkan obat-obatan untuk kita. Bayangkan kan, kalau kita sekarang hidup tidak ada tumbuhan, ya pasti apa jadinya ya? Ya pasti mati. Ya, jadi intinya kita berterima kasih kepada setiap tumbuhan ya yang hingga sekarang masih menemani kita. Karena hingga sekarang pun ya peneliti hingga detik ini Ibu Bicara pun masih melakukan penelitian secara terus-menerus untuk menghasilkan metabolit sekunder baru, obat-obatan baru karena penyakit selalu berkembang dan selalu banyak penyakit yang resisten. Oke, Ibu lanjut lagi. Nah, ini kalau kita bicara dari sumber hewan. Nah, sumber hewan. Mungkin ada yang lihat, oh, ini hewan, Bu ya. Nah, mungkin lupa ya, mungkin zaman SMA anak IPA harusnya ingat ya. Jangan bilang ini tumbuhan ya, ini hewan laut. Ya, meskipun tidak populer sebenarnya penggunaan sumber dari hewan sebagai sumber obat-obatan, tetapi mempunyai andil yang juga cukup besar. Ya, contohnya hewan laut ini seperti spons dan juga terumbu karang. Ya, memang senyawa bioaktif memiliki potensi sebagai obat. Obatnya apa yang paling populer sebagai anti kanker? Ya, jadi memang di sini peneliti itu berusaha untuk mengekstrak ya bioaktif likon ya likonik ya, bioaktif yang ada pada si spons dan juga terumbu karang untuk zat-zat obat-obatan untuk memperbaiki ya perubahan-perubahan tubuh ya membuat kesehatan lebih maksimal. Kemudian kalau serangga ini pasti udah kenal, apalagi propolis ya. Ini adalah produk yang sekarang itu sudah banyak sekali yang produksi dan jual. Mungkin salah satu dari orang tua kalian atau bahkan kalian sendiri itu ada yang punya propolis nih di rumahnya. Madu ya, itu juga semua sebagai uh, sumber obat-obatan yang berasal dari hewan. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir. Sumber bahan lainnya adalah dari mineral. Walaupun mineral ini sebenarnya sudah sangat jarang sebenarnya ya. Pada saat ini kita lebih fokus hampir 80% semua sekarang berasal dari tumbuhan. Tetapi di zaman-zaman kuno mineral paling banyak digunakan. Ya, karena punya sifat terapeutik atau sifat pengobatannya yang tinggi yang telah dibuktikan secara ilmiah juga ya mineral, ada kalsium, magnesium, zinc, kesehatan tulang, gigi, relaksasi otot, syaraf, sistem imun. Ya nanti bisa ini kita pelajari selanjutnya lagi. Ada tugas ya Ibu akan berikan ke kalian supaya kalian lagi bisa mengeksplor. Apalagi tadi pada saat kalian menjelaskan, pada saat presentasi itu sudah sangat bagus. Nah, kalau tadi ada kasus ini tugas individu. Ya, tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian ringkaskan materi hari ini ya tentang 3 sumber tersebut.
Berikan minimal 1 contohnya masing-masing. Ya, silakan diketik timeshow Roman maksimal 1 halaman. Lewat dari halaman 1 halaman tidak akan Ibu terima. Ya, jadi maksimal 1 halaman dan tugas sebagai syarat kuliah selanjutnya. Ya, silakan dikumpulkan untuk syarat perkuliahan selanjutnya. Ini Ibu harap supaya kalian bisa kerja secara mandiri. Karena kalau seandainya tidak ada tugas seperti ini, Ibu yakin yang dicatatan juga cuma hanya sekedar mencatat hal-hal yang tidak lengkap juga ya. Jadi tolong ini tugasnya dikerjakan. Nanti akan Ibu cek yang sudah mengumpulkan ke Ibu. Baik, sebelum Ibu tutup, ada lagi pertanyaan untuk hari ini? Nah, oke. Jika tidak ada pertanyaan, ya Ibu tutup untuk kuliah kita. Ya, ada Pak Mujid? Mujid mau bertanya? Oh, Oke, baik Ibu, terima kasih. ya Mujid. Ibu Ibu, mau tanya waktunya sudah untuk habis. terkait masalah obat ini, cara membedakan obat mana yang obat keras, mana obat biasa, terjun bebas. Gimana caranya? Oh ya, baik Terima Mujid. kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Itu sudah Ibu bilang tadi akan Ibu sampaikan di pertemuan selanjutnya. Ya, terkait dengan obat-obat tersebut, bahkan ada lambang obatnya juga. Terima kasih banyak ya Mujid dan juga teman-teman yang lain yang sudah bertanya. Ibu akhiri untuk perkuliahan kita pada hari ini, tapi ada satu nih pantun untuk semua. Buah mangga dipetik pagi, dibawa pergi naik sepeda. Kuliah selesai hati pun lega, tapi jangan lupa tugasnya ada. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ibu Priscila. Baik, saya akan langsung berikan mikrofon kepada Prof. Sudarwan untuk memberi komentar dan masukan. Silakan, Prof. Baik, Bu Priscila ya dari Tas Ubudiah. Ini Ya, sajiannya Pak. bagus ya. Dan ini terakhir. Saya memberi apresiasi. Ya, kesan saya secara keseluruhan, Anda semua ini layak untuk jadi dosen profesional. Tapi khusus Terima kasih, Bro. untuk yang masih S2, saran saya teruskan ke S3. Karena jadi dosen ini kalau hanya sekedar S2 nggak bisa apa-apa. Gitu. Yang tinggi lektor kepala. Gitu ya, yang pas dan karena itu maka mentok di situ. Selamat untuk semuanya. Saya tidak punya komentar khusus untuk Ibu Priscila ini. Mudah-mudahan Anda semua terus berkembang Amin, menjadi amin. dosen profesional dengan tridharmanya. Sukses. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum kasih, Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Prof. Ibu Terima kasih, Priscila, Prof. silakan di stop recordnya dan di close untuk PowerPoint-nya. Di post dulu, Bu ya. Iya, silakan Ibu. Oke, baik, Bu. Oke, recordingnya boleh Bu dimatikan, tidak apa-apa.